Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pada saat ini kita boleh merasakan lagi kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Februari dan hari ini tanggal 7 Februari tahun 2021. Sesuatu yang kita syukuri kepada Tuhan karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini tidak mudah kita melewati kehidupan ini dengan tantangan yang ada. Tetapi kita bersyukur karena kita melihat bahwa terbukti Tuhan berkuasa atas kehidupan kita dan Tuhan selalu memberi pertolongan kepada kita. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan, kenyatakan ucapan syukur kita melalui ibadah kita, puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pun akan memberkati kita lagi dalam ibadah ini, melalui setiap acara ibadah dan juga melalui firman Tuhan yang akan kita terima pada ibadah pagi hari ini. Kami sambut semua jemaat yang beribadah, baik kita yang ada di ruangan ibadah Gereja Balai Keselamatan Korps Makassar ini maupun juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah dan beribadah dari rumah masing-masing. Berkat yang sama menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mayor dan Yahondro akan memimpin ibadah kita. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita dapat waktu dari Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur 31 ayat 20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus selalu mendengar doa-doa kita. Ada satu pujian yang mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan.
kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan, sebab hanyalah Engkau yang layak disembah. Kami patut bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan berkat-berkat-Mu, bahkan jawaban-jawaban doa yang Engkau sudah tunjukkan bagi kami. Sepanjang hari-hari yang telah kami lalui dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami patut bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Dan kiranya kehadiran kami di hadapan Tuhan, di dalam kami memberi hidup kami menyembah Engkau, memuji Engkau, Engkau disenangkan dan Engkau berkenan atas puji-pujian kami, atas kehadiran kami dalam ibadah ini, dan terlebih firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua umat-umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Baik kami dalam ruangan gereja ini maupun saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah. Tuhan menyelidiki hati kami dan kami percaya dengan kehadiran kami dalam ibadah ini Tuhan akan memberi segala jawaban apa yang menjadi permohonan kami di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi harapan-harapan kami di hadapan Tuhan. Sebab hanyalah Engkau yang memberikan segala apapun yang terbaik dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kami. Dan ibadah ini kami mau serahkan kepada Tuhan dari awal hingga selesai ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Lengkapi kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kembali kita memuji Tuhan. Ada satu nyanyian yang mengatakan, Yesus Tuhanku, Rajaku yang mulia.
dan ku cinta seperti Tuhan. Merupakan suatu janji kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, mari kita menyanyikan beberapa kor. Ku jalan dengan Yesus setiap hari. Saya percaya bahwa kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan ini. Mari kita nyanyikan kor ini. Biasa pemeliharaan Tuhan. Kor yang kedua, jalan di terang matahari. Amin. Saudaraku, mari kita mempersiapkan persembahan ibadah kita dan juga persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih bagi persembahan-persembahan saudaraku. Kita menyanyikan nyanyian nomor 234. Nyanyian nomor 234. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, saya minta hati bersih dan terang. Suka tuh
Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kita menaikkan doa syafaat kita. Namun mari kita menyanyikan satu pujian. Satu pujian arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati pekerjaan kami, memberkati segala aktivitas kami. Maka kami datang membawa di hadirat-Mu saat ini, membawa persembahan ibadah kami, persembahan persepuluhan kami, bahkan persembahan syukur yang dinaikkan umat-umat Tuhan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan menguduskan semua persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk pelayanan Tuhan yang ada di Korok Makassar ini. Kami berdoa kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu lagi dalam kehidupan kami semua.
dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan, usaha, pendidikan, masa depan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberi waktu bagi kami untuk menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, tolong kami, bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami dan mendapat tempat dalam hati kami yang subur, kami boleh mempraktekkan itu dalam kehidupan kami. Engkau tolong hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga terus berdoa untuk COVID-19 yang masih ada sampai hari ini. Kami terus memohon pengasihan-Mu, belas kasihan-Mu. Jikalau Allah kehendaki Engkau menghentikan akan wabah ini dari tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit karena COVID ini. Tuhan sembuhkan mereka, berkati obat-obat yang mereka konsumsi. Dan kuatkan iman percaya mereka bahwa Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang terus menangani akan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kami ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua jajarannya, baik dari pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan melengkapi mereka dengan hikmat-Mu agar mereka boleh bekerja dalam tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Engkau memberikan mereka sehat dan kuat, dan Engkau juga memberkati perekonomian bagi bangsa dan negara kami. Karena COVID ini banyak sekali dampaknya di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah jemaat kami yang ada di Korok Makassar ini. Kami berdoa Tuhan buka jalan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini belum mendapat pekerjaan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang kaya raya, yang cukup bagi kami. Dan kami percaya juga Engkau juga menyediakan semua kebutuhan umat-umat Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan yang ada di regional Indonesia Timur ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam berbagai program-program yang hendak dilaksanakan dalam tahun ini. Dan jemaat-jemaat Tuhan juga yang dilayani Engkau berkati sehingga pelayanan yang ada di regional Indonesia Timur dapat melakukan segala hal-hal yang melancarkan atau yang mengembangkan sayap pelayanan yang ada di regional Indonesia Timur ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati segala harapan-harapan yang kami harapkan untuk pelayanan di regional Indonesia Timur. Kami juga berdoa bagi keluarga jemaat yang merupakan pokok doa kami pada minggu ini. Kami berdoa bagi Bapak Franz, kami berdoa bagi Bapak Mayor Januri, Ibu Mayor Januri, Eka, Ellen dan juga Evan. Kami berdoa bagi Bapak Budi Hermanto, Ibu Neni dan Bayu Febi. Kami berdoa bagi Bapak Yusuf Dedo, Ibu Hermin, Kevin, Pascal dan juga anak Abira Dedo. Kiranya semua jemaat-jemaat Tuhan yang kami sebut nama mereka dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Beri mereka sehat selalu dan kuatkan iman percaya mereka. Kiranya mereka ada selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dengarkan ya Tuhan. Dan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita telah diberkati dengan puji-pujian yang telah kita naikkan kepada Tuhan dan telah menguatkan iman kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 menjadi nas renungan kita pada saat ini dalam surat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 8.
hidup sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang berkata oleh Tuhan, saya mengenal salah seorang tukang di salah satu tempat pelayanan yang kami layani. Bapak ini seorang tukang yang menurut saya pekerjaannya bagus sekali. Jadi pada waktu dia membuat rumah atau membuat berkakas perabotan, saya memperhatikan bagaimana dia mengerjakannya dan sangat rapi sekali. Lalu kualitas kerjanya menurut saya itu cukup bagus sekali. Dan saya melihat ada anak dari bapak ini, dia punya anak, seorang anak laki-laki, waktu itu usia SMP anak itu. Saya lihat dia dipercayakan oleh bapaknya untuk mengerjakan, ada perabotan pada waktu itu, dia harus kerjakan. Dan saya amati, saya perhatikan bagaimana anaknya itu bekerja. Dan saya lihat anaknya itu bagus sekali kerjanya. Jadi itu saya perhatikan, dia pasang itu perabotan itu dari kayu, dia pasang kaki-kaki meja itu, dia pasang semua kayu-kayu itu harus disambung, harus dilubang dan dimasukkan itu supaya memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Saya lihat bagus sekali. Jadi saya berpikir waktu itu, wah ini anaknya ini sama dengan pekerjaan bapaknya. Luar biasa. Nah, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kita sebagai anak-anak Allah ini, kita semestinya menjadi peniru Allah. Jadi tema renungan kita ini adalah menjadi peniru Allah. Saya dan saudara kita lah anak-anak Allah. Kalau kita membaca, sebetulnya ini penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menekankan itu, mengingatkan itu kembali, bahwa setiap orang Kristen ingat bahwa kita tidak saja disebut orang Kristen, tapi kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka sepantasnya, sewajarnya, semestinya kita itu selalu meniru Allah dalam kehidupan kita yang kita jalani. Nah, dalam hal apa kita dapat meniru Allah? Saudara, kalau kita lihat tadi dalam ayat 1, dijelaskan, disebutkan di sana, dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ditulis di situ penurut-penurut Allah. Namun saya melihat ada kalimat yang asli dikatakan bahwa di situ menjadi peniru-peniru. Walaupun juga di situ disebut penurut-penurut.
Tapi kata mimetes touteon itu artinya menjadi peniru-peniru. Penurut-penurut itu juga sama katanya. Tapi saya ingin memakai kata mimetes touteos yang disebutkan di dalam kalimat itu menjadi peniru-peniru Allah. Nah, yang kita tiru dari Allah itu apa? Nah, itu yang menjadi perenungan kita. Ada begitu banyak sekali, begitu luas. Kalau kita melihat bahwa keberadaan Allah itu yang harus kita tiru daripadanya, itu begitu banyak. Tapi Paulus menekankan di sini antara lain adalah dalam hal kehidupan dalam kasih. Dalam ayat kedua dari pembacaan kita tadi dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus. Hiduplah dalam kasih. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka sepatutnya kita harus meniru Allah dalam hal kasih. Dikatakan lebih lengkap dalam ayat 2 itu, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kasih Allah ini seperti apa ya kasih Allah itu? Apakah kasih Allah itu berbeda dengan kasih yang biasanya kita lihat atau mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita? Dikatakan di sini kasih seperti kasih Kristus. Sangat penting kita lihat di situ. Sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu. Jadi kasih yang kita tiru itulah kasih seperti kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itu jelas kasih yang mau berkorban. Sekalipun mungkin kita tidak layak, tapi mau berkorban. Kebanyakan kasih, saya mau mengasihi, tapi nanti balas lagi ya. Saya mengasihi, tapi nanti saya harap kasih saya dibalas. Saya mengasihi karena dia baik sama saya, sehingga saya mengasihi dia. Saya mengasihi balas budi. Nah, ini membalas budi. Saya mengasihi karena membalas budi. Atau saya mengasihi karena dia saudaraku. Dia saudaraku. Nah, apakah kasih-kasih yang model begini ini, apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah juga kasih seperti itu. Tapi ada kasih yang sejati. Itulah kasih seperti kasih Kristus. Jadi anak-anak Tuhan itu, kita sebagai anak-anak Allah ini harus punya kasih yang sejati, yaitu kasih seperti kasih Kristus. Yaitu tanpa melihat siapa kita dan bagaimana keadaan kita, Ia mau mengasihi kehidupan kita. Dia tidak melihat apakah itu saudara, apakah itu karena ada balas budi. Dia tidak melihat karena itu ada kebaikan yang harus dia balas. Kalau kita melihat Tuhan Yesus pernah menggambarkan ini. Dalam kitab Lukas, dalam Injil Lukas dikisahkan. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 10, itu dijelaskan di sana ada seorang yang berbicara kepada Yesus menanyakan bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Dalam Lukas pasal 10 kalau kita baca ada di situ dikatakan seorang yang datang kepada Yesus bertanya bagaimana supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. Yesus menekankan kepadanya, kasihilah sesamamu. Lalu dia tanya, sesamaku itu siapa? Dia tanya kepada Yesus, sesamaku itu siapa? Nah, Yesus berkatakan kepadanya, ada seseorang
yang melakukan perjalanan dari Yerusalem, dia turun ke Yeriko. Artinya dia ke selatan ya. Yerusalem udah selatan tapi ke selatan lagi. Dia turun ke Yeriko. Lalu orang ini mengalami satu celaka di perjalanannya. Dia dirampok, bukan saja dirampok, tapi dipukuli. Dan setelah setengah mati dia, dibiarkan para perampok itu meninggalkan dia. Lalu apa Tuhan Yesus bilang? Di sana lewat imam. Dan apa reaksi imam itu? Dia menghindar, dia jalan di seberang dari jalan itu. Dia menghindari orang yang sedang setengah mati itu, yang sudah dipukul. Lalu siapa lagi yang lewat? Lewatlah seorang Lewi. Seorang Lewi lewat, dan apa reaksi daripada seorang Lewi waktu dia melihat dia ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan itu? Sama dengan imam tadi, dia lewat juga, dia menghindari dan dia lewat di seberang jalannya. Lalu seorang Samaria yang menurut orang-orang Yahudi bahwa orang Samaria itu kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Dia turun dari keledainya, kemudian dia mengangkat orang yang sudah dipukul itu, lalu dia dudukkan di atas keledainya dan dia bawa ke tempat untuk dirawat. Di sana dikatakan dia membalut luka orang itu, lalu menyiraminya dengan minyak dan anggur, lalu kemudian dia titipkan deposito ke tempat mungkin klinik atau apa, tempat pengobatan, ya. Dia titipkan sekian dinar, dia titipkan dan dia katakan, tolong diurus dan saya akan biayai semua jika lebih daripada yang saya titipkan ini. Lalu ia melakukan semua itu. Lalu Yesus katakan kepada orang yang bertanya kepadanya tadi, bagaimana saya mendapatkan hidup yang kekal? Yesus bertanya, menurut kamu siapakah yang tahu bahwa dia itu punya sesama? Siapakah yang menurut kamu di antara mereka itu yang punya kasih? Apakah imam itu atau Lewi itu atau orang Samaria itu? Dia katakan bahwa orang yang menolong orang itu. Tuhan Yesus bilang sama dia, lakukanlah itu. Itulah kasih. Itulah kasih Kristus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar untuk ini. Jangan kita mengasihi itu hanya karena ada kaitan tertentu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, harus lebih daripada itu. Harus kita bisa mengasihi walaupun orang itu barangkali memusuhi kita barangkali. Tetap saja kasihi dia. Mungkin orang itu membenci kita, tetap saja kasihi dia. Ini kasih yang seperti Kristus. Nah, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dijelaskan, ditekankan hal itu, bahwa Allah itu kasih. Dia tidak bisa menyangkali bahwa sifat Allah itu adalah mengasihi. Kasih harus menjadi gaya kehidupan kita, harus menjadi pola hidup kita. Kasih itu harus betul-betul kita jalankan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kasih yang seperti yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak menjadi anak-anak Tuhan. Tapi kasih yang lebih daripada itu yang dinantikan kepada kita menjadi peniru Allah. Sama seperti saya katakan tadi. Mungkin banyak anak dari anak-anak para tukang, seperti tadi saya katakan di awal, bisa mengerjakan membuat perabot, tapi belum tentu sama pekerjaannya dengan bapaknya itu. Kita juga harus memiliki kehidupan yang mengasihi, kasih yang sejati itu yang dinantikan Tuhan kepada kita. Jangan kita melulu mementingkan diri kita sendiri. Sebetulnya ini kasih itu kita dapat
mengukur diri kita. Ketika kita merenungkan hidup kita ini, saya ini kok melulu mikirin diri saya sendiri. Saya kok melulu hanya mengurus diri saya sendiri. Nah, ini perlu kita belajar dari kasih Yesus. Berarti kita belum punya kasih Yesus. Dan ingat bahwa tanda orang yang telah memiliki hidup yang kekal, dia hidup dengan kasih yang sejati. Tapi kalau orang masih mementingkan dirinya sendiri, masih mengurus dirinya sendiri, semua dirinya, semua pada dirinya, semua sasaran dirinya, bagaimana dia senang, bagaimana dia menjadi senang, bagaimana dia menjadi puas, itu berhati-hati. Jangan-jangan kasih Yesus belum ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita harus menyalurkan kasih, kita tanggap dengan orang-orang yang membutuhkan kasih kita. Kita menyalurkan kehidupan kita, kita memberikan pertolongan kepada orang-orang. Itu juga satu tanda kepada kita bahwa ternyata kasih Yesus sudah ada dalam kehidupan kita. Kita sendiri memeriksa itu dalam hidup kita. Karena banyak orang Kristen yang labelnya Kristen, tapi sayang kasih sejati tidak ada dalam hidupnya. Apakah ini anak-anak Allah? Ini mungkin masih ada di luar. Tapi yang ada sebagai anak-anak Allah, kasih Yesus mesti sudah ada dalam hidupnya. Kemudian sebagai anak-anak Allah, kita juga harus meniru Allah dalam hal kehidupan yang kudus. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Ayat 3-7 dari pembacaan kita. Tadi dikatakan berbagai perbuatan-perbuatan yang harus kita tinggalkan. Karena kita harus hidup dalam kekudusan. Allah itu adalah kudus. Maka kita sebagai anak-anaknya harus hidup dalam kekudusan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Juga Efesus 1 ayat 3-4. Jadi kekudusan ini dalam kehidupan kita, ini bukan sesuatu yang himbauan, berupa himbauan. Bukan bersifat himbauan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian itu bukan himbauan dari mimbar gereja. Atau bukan sekedar kapan kita suka melakukannya. Ini adalah keharusan. Ini adalah keharusan hidup dalam kekudusan. Artinya meninggalkan dosa. Meninggalkan kehidupan yang lama. Pikiran kita harus dikuduskan. Pikiran-pikiran kotor dibuang. Harus kudus pikiran kita. Pikirkanlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal-hal yang baik, pikirkan itu. Hal-hal yang berupa kebajikan, itu yang dipikirkan. Hal-hal yang membawa manfaat, itu yang dipikirkan. Hal-hal yang membuat orang mendapat semangat, itu yang dipikirkan. Jangan pikirkan bagaimana orang jadi susah. Jangan pikirkan bagaimana orang itu supaya bingung. Jangan pernah pikirkan bagaimana supaya nanti orang ini bahaya, mengalami celaka. Jangan pernah pikir, itu bukan pikiran anak-anak Tuhan. Bukan pikiran anak-anak Tuhan seperti itu. Pikiran kita harus sudah pikiran yang dikuduskan. Kita harus sudah dikuduskan pikiran kita. Mulai kita harus meninggalkan dan seterusnya kita tinggalkan pikiran yang lama itu. Pikiran yang baru hadirkan dalam hidup kita. Keinginan-keinginan kita. Itu sudah harus keinginan yang dikuduskan dalam Kristus. Keinginan-keinginan kita ini bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak berhati-hati. Banyak sekali keinginan-keinginan kita yang bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Kedagingan. Keinginan daging itu berbahaya. Oleh karena itu kita harus minta supaya Roh Kudus mengendalikan keinginan-keinginan kita. Apa-apa sehingga yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Itu kehidupan yang dikuduskan. Kita harus meminta supaya Roh Kudus menerangi kehidupan kita. Menerangi kita, lalu kita dituntun untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya keinginan-keinginan saya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saudara,
kita harus menguduskan segala keinginan-keinginan kita. Perilaku kita. Hati kita, hati juga harus disucikan. Matius mengatakan orang yang suci hatinya itu melihat Allah. Nah, hati harus dikuduskan, harus suci. Hati kita, hati yang baru harus dikuduskan, disucikan. Jangan dalam hati kita itu macam-macam tersimpan di sana yang tidak dikehendaki Tuhan. Hati kita menjadi tempat menyimpan rasa jengkel. Tidak baik. Buat apa simpan rasa jengkel? Berat langkah kita kalau menyimpan itu. Buang aja dari dalam hati itu kejengkelan. Atau hati kita simpan di sana kepahitan-kepahitan. Nah, dengarannya pahit. Apalagi itu disimpan pahit. Ngapain disimpan itu kepahitan-kepahitan? Apalagi yang disimpan akarnya. Bukan daunnya, bukan daun yang pahit. Akar kepahitan. Berarti itu bisa bertumbuh baik itu kalau disimpan. Jangan, kenapa harus simpan akar kepahitan? Buang itu, enggak perlu. Itu merusak hati kita, membuat hati kita jadi kotor. Buang aja. Marah, ada marah. Enggak usah simpan amarah itu dalam hati. Buat apa? Berat hati kita. Pekerjaan kita udah berat, udah banyak. Hati kita taruh lagi di sana yang tidak penting. Itu harus sudah dibuang. Kalau hati kita ini dikeluarkan semua yang kotor itu, maka hati kita jadi sehat. Kalau hati sehat maka apa? Hatinya gembira, hatinya sukacita. Kuat, senang, bahagia. Hati yang sehat, gembira. Ada hati yang gembira. Makanya orang Kristen ya, kalau hatinya gembira, sehat dia. Walaupun dia tadinya mungkin sakit kepala, karena hatinya jadi gembira, itu lenyap itu kepalanya. Lenyap itu sakit kepalanya. Karena apa? Ada hati yang gembira. Hati yang gembira ini kapan kita peroleh? Kalau kita membuang itu yang kotor-kotor, yang najis-najis itu, jangan mau disimpan dalam hati kita. Dendam, kesumat lah atau apalah, tidak perlu. Lepaskan. Buat hati ini jadi ringan, sehat. Apalagi pada saat-saat ini, saudara, banyak hal yang dapat membuat hati kita terbeban. Mari kita membuat hati kita jadi ringan, supaya kita bersukacita dan kita sehat selalu. Jadi kalau Tuhan mengatakan kamu harus hidup kudus, pikiran kita kudus, keinginan kita kudus, hati kita jadi kudus, ringan hidup ini, ringan beban-beban kita. Tidak ada pencobaan yang kita tidak mampu untuk menjalaninya. Lalu yang dapat manfaat siapa? Kita. Itulah kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh kita bersihkan pikiranmu, sucikan, kuduskan, hatimu bersihkan, kuduskan, kemudian keinginanmu kuduskan, bukan supaya nanti kita menjadi susah. Tuhan mau kita bergembira, Tuhan mau kita bersukacita, Tuhan mau kita sejahtera dalam hidup ini. Hari esok itu urusan bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, hari esok Tuhan tangani buat kita. Tapi hari ini mari kita menjaga kehidupan yang kudus. Mari kita menjaga kehidupan yang kudus. Kita buang itu hidup lama. Buang sudah itu hidup lama. Saudara, kiranya firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan kita hari ini. Oh iya, ternyata saya ini harus meniru Allah. Dan banyak hal lagi yang kita harus tiru dari Allah. Tapi setidaknya dua hal ini akan menolong kita untuk menikmati kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak dalam kerajaan Allah yang dimana Tuhan mau agar kita hidup penuh damai sejahtera dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu.
di mana kami diingatkan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah yang sepantasnya dan sudah seharusnya meniru Allah dalam kasih. Bagaimana kasih sejati itu bukan kasih oleh karena alasan tertentu, tapi kasih tanpa syarat, sebagaimana Yesus telah mengasihi kami. Dan juga biarlah kami menyucikan kehidupan kami, pikiran, keinginan, hati kami, biarlah suci di hadapan Tuhan, karena Engkau mau supaya kami menikmati damai sejahtera, tidak terbeban dan tidak diberatkan oleh berbagai-bagai hal yang kotor, baik pikiran, keinginan maupun juga perasaan kami. Seringkali kami tidak sadar begitu banyak beban itu kami gantung dalam pikiran kami taruh dalam hati kami taruh dalam kehidupan kami yang sebetulnya membuat kami berat melangkah. Tapi kami bersyukur ketika kami membuang semua kehidupan yang lama itu, maka kami menjadi orang yang hidup baru dan kami menikmati kehidupan damai sejahtera, sukacita, kegembiraan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menolong hamba-Mu memberitakan firman ini. Berkati firman dalam hidup kami, agar kami dapat merenungkan lagi dan dapat melakukannya melalui praktek kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada waktu doa pribadi bagi kita setelah renungan ini, sambil kita menyanyikan satu pujian mengiringi doa, pandanglah akan Yesus. Nomor 50 di bagian puji-pujian penyembahan, bagian belakang buku nyanyian kita, pandanglah akan Yesus. Jika ada di antara saudara-saudara yang mau berdoa secara khusus, doa atau saat teduh pribadi, mungkin kita mau mendoakan kehidupan kita dengan segala tantangan yang ada, atau kita mendoakan keluarga kita mau mendoakan persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita mau berdoa untuk masa depan dan hari esok anak-anak kita. Banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mampu, tapi ketika kita berdoa, maka saya percaya aliran kuasa di dalam Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita, asal kita mau datang kepada Tuhan. Pandanglah akan Yesus, sungguh besarlah cintanya, kesusahan dan keberatan hilang oleh kuasa dan karunia. Ya, pandanglah akan Yesus. Pandanglah akan Yesus, sungguh besarlah cintanya. Amin. Begitu besar cinta Yesus kepada kita. Kesusahan, keberatan kita, Ia sanggup menyelesaikannya bagi kita. Oleh kuasa dan karunia. Sekali lagi katakan, pandanglah akan Yesus. Pandanglah akan Yesus, sungguh besarlah cinta. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu nyata cinta-Mu dalam hidup kami, nyata untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa dan karunia, kesusahan dan keberatan akan hilang, kesusahan dan
keberatan hilang, kesusahan dan keberatan hilang oleh kuasa dan anugerah-Nya. Haleluya. Oleh kuasa dan anugerah-Nya. Luar biasa Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Oleh cinta-Mu, oleh kuasa-Mu, segala persoalan kami Engkau selesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau saja satu-satunya yang menjadi tempat mencurahkan segala keberadaan hidup kami. Karena kami tahu bahwa cinta-Mu begitu ajaib bagi kami. Kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Engkau tidak melihat dari keberadaan kami yang kotor, yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang Engkau tidak kehendaki, tapi Engkau merangkul kami. Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami, dan Engkau menjadikan kami ciptaan baru dalam Engkau. Dan Engkau berjanji menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan hidup kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini berdoa, doa pribadi, saat teduh pribadi, kami mohon Tuhan, dengarlah seruan kami. Dengar dan kabulkan Tuhan permohonan-permohonan kami. Hanya Engkau yang sanggup. Engkau sanggup Tuhan bagi kami. Engkau sanggup bagi kami. Karena itu kami sandarkan kepadamu segenap hidup ini. Hanya kepada Engkau. Engkaulah penolong kami. Kami sungguh menyerahkannya kepadamu. Dan percaya Engkau sesatunya penolong kami. Maka bertindaklah Tuhan. Untuk menyelesaikan semua dalam kehidupan kami. Berilah hati yang bersukacita kepada kami. Dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami langsung menyampaikan warta korops kita pada pagi hari ini. Yang pertama kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi beberapa jemaat yang pada minggu ini berulang tahun dalam warta yang telah kami sampaikan di grup mulai dari tanggal 1 sampai pada tanggal 7 hari ini. Tanggal 6 yaitu Bapak Yusuf Painga, dan tanggal 7 Februari yaitu Ibu Frederika Singkali. Kita bersyukur karena Tuhan menolong anak-anak Tuhan ini dan selamat ulang tahun. Selanjutnya kami sampaikan bahwa minggu depan ibadah kita kembali dilaksanakan di korops ini. Dan beberapa penjelasan mengenai ibadah kita mohon dilihat pada info khusus yang ada di bagian warta korops yang sudah diedarkan kepada kita masing-masing. Dan untuk ibadah pagi hari Minggu tanggal 14 Februari, hari Minggu depan, ibadah pagi yaitu wilayah Goa pada jam 7. Jemaat-jemaat yang ada di wilayah Goa yang hadir, dan pada ibadah malam yaitu jemaat-jemaat yang ada di wilayah kota Makassar. Kami menantikan kita akan hadir dengan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Ada beberapa kegiatan pada minggu ini nanti akan disampaikan dari pengurus-pengurus unit-unit. Nah, saya kira itu yang kami perlu sampaikan dalam warta korops kita pada saat ini. Maka doa untuk ulang tahun akan kita doakan dalam doa penutup bersamaan dengan doa pada akhir ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, terpujilah Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan dalam kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian nomor
295, nyanyian nomor 295, ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita nyanyikan saja, dan setelah itu Mayor akan memimpin kita dalam doa berkat. Marilah bekerja. Marilah bekerja semua hamba Allah, berjalan menurut langkah Tuhan kita. Bertolongan Tuhan yang memperkasa, bekerja pagi dan dengan setia. Sambil berdoa, marilah bekerja melayani jiwa, berikanlah roti hidup kepada mereka yang beristirahat di sungai Tuhan. Serukan dalam Tuhan ada selamat, bekerja, sambil berjaga, sambil berdoa. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dan doa berkat. Ya Allah, Bapa kami di sorga, yang kami sembah di dalam nama Anak Allah, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Putra Allah yang kudus, segala pujian hormat dan hanya bagimu saja. Kami bersyukur Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga saat ini, dan kami menaikkan doa syukur kami atas segala berkat yang Kau beri kepada kami, berkat-berkat rohani. Lewat kesempatan ini kami berdoa untuk mengucap syukur atas berkat ulang tahun yang Kau beri kepada Bapak Yusuf Painga dan juga kepada Ibu Rika Singkali. Terima kasih Tuhan atas karunia Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih kesehatan yang Kau beri kepada mereka. Terima kasih karena di saat ada tantangan Engkau juga telah menolong mereka. Kami bersyukur karena rahmat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami mohon teruslah Engkau memberkati kehidupan anak-anak Tuhan ini. Dalam kehidupan keluarga, juga dalam pekerjaan, dan juga di dalam setiap rencana dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan sehat dan kuat, Engkau jauhkan dari mara bahaya. Karuniakan berkat umur panjang kepada mereka. Jadikan mereka berkat di tengah-tengah keluarga, dan juga di tengah-tengah jemaat dan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk tim ibadah ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberikan berkat-berkat khusus kepada hamba-hambamu yang telah melayani ibadah ini. Bahkan berikan upah surgawi, beri keberhasilan dan kesuksesan, berkati masa depan dan setiap rencana yang ada di hadapan setiap anak-anakmu yang setia melayani Engkau. Kami percaya bahwa semua bernilai di mata Tuhan. Segala sesuatu yang kami persembahkan, waktu, tenaga, pikiran, dan apapun yang kami berikan kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Sungguh-sungguh kami serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Engkau akan menolong kami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dan berikan berhasil segala yang kami lakukan. Bapa dalam surga, berkati Kota Makassar ini dan juga Engkau berkati Kota Makassar. Kami puji Engkau Tuhan, sebab Bapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mengabulkan doa ini dan memberikan permohonan ini sesuai kehendak-Mu yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kehidupan dalam damai sejahtera. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya, siang malam selamanya. Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya.
Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.